Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daimaini matalazimaini fi daris salam. Amma ba'du. Tidak ada ungkapan, tidak ada kata, tidak ada kalimat sebelum mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah? Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah berfirman, sungguhnya jika engkau bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka tentu aku akan menambahkan nikmatmu. Dan jika engkau kufur akan nikmat-nikmatku, maka sungguh azab Allah sangat pedih. Dari firman Allah ini jamaah, hendakkah kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan, dari nikmat iman, Islam, ihsan, pakaian, makan, dan lain jamaah. Kenapa? Karena dengan kita bersyukur itu jamaah, Allah akan menambahkan nikmat kita yang sebelumnya kecil jamaah menjadi besar jamaah nikmat-nikmat itu. Misalnya kita bersyukur atas nikmat makanan yang ini, maka dengan bersyukur Allah akan menambahkan, melipat gandakan nikmat-nikmat itu jamaah. Alhamdulillah. Dan terlepas pula salawat bertangkaikan salam, berbuahkan hati yang mendalam, berbuahkan kerinduan yang mendalam dari hati yang mendalam, lebih dalam daripada parut, lebih dalam dari parit yang dibuat oleh Ashabul Ukhdud Najan Yaman, kepada belahan hati Sayyidah Khadijah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawakan kita dari zamannya kegelapan hingga zaman terang benderang. Jemaah-jemaah sekalian, saya di sini ingin menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Ramadan, bulan yang merupakan penuh berkah. Jemaah-jemaah sekalian, hendaklah kita bersyukur, hendaklah kita bergembira dengan bulan Ramadan. Kenapa jemaah? Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, penuh nikmat, penuh rahmah, dan penuh pengampunan jemaah. Bulan Ramadan merupakan sebuah kemuliaan yang hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada umatnya. Sebagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, apakah engkau memuliakan seseorang sebagaimana engkau memuliakan aku, sehingga aku bisa bicara kepadamu walaupun ada penghalang 70.000 hijab?" Maka Allah pun menjawab, "Wahai Nabi Musa, sungguhnya aku mempunyai umat yang akan aku keluarkan pada hari akhir nanti, yang dimana umat itu aku muliakan dengan bulan Ramadan, dan aku muliakan mereka lebih mulia daripada kamu, wahai Nabi Musa." Dari kisah ini, hendaklah kita berbahagia. Kenapa jemaah? Karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sebuah kemuliaan yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu jemaah? Bulan Ramadan, bulan yang penuh nikmat, penuh pengampunan, dan penuh kasih sayang jemaah. Sampai-sampai Rasulullah Nabi kita bersabda, "Seandainya umatku tahu akan utamanya fadilah Ramadan, niscaya maka umatku ingin semua bulan-bulan yang ia lalui itu dengan bulan Ramadan." Masya Allah. Jemaah-jemaah sekalian, di antara keberkahan-keberkahannya bulan puasa, kita ambil dari hadis Nabi yang terdapat dalam kitab Lubabul Hadis fi Fadilatis Syam karangan Al-Allamah As-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti, yang berbunyi, "Naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun." Tidurnya seorang yang berpuasa itu adalah ibadah jamaah, dan diamnya itu merupakan tasbih jamaah, dan amal-amal baiknya akan dilipat gandakan jamaah, lalu doa-doanya akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah. Dari hadis ini patutlah kita berbahagia, karena saking berkahnya bulan Ramadan ini, saking mulianya orang yang berpuasa, Allah mewahyukan, memberitahukan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakannya, menyampaikannya kepada umat manusia, bahwasanya tidurnya orang puasa itu ibadah, dia merupakan tasbih, dan amal baiknya akan dilipat ganda-gandakan jamaah. Dan yang paling penting, doanya akan dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah
hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Kita meminta istri yang cantik, solehah dan taat dan lain-lainnya. Kita ingin meminta mudah hafalan, dapat rezeki banyak dan lain-lainnya. Kita meminta agar bisa dapat keluar negeri dan lain-lainnya jamaah. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai kepada orang yang terus-menerus dalam berdoa jamaah. Dan di dalam puasa Ramadan itu balasannya adalah surga jamaah. Di dalam bulan Ramadan ini jamaah banyak sekali barakah-barakahnya jamaah. Di antaranya pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, lalu pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat jamaah. Dan pada bulan Ramadan setan itu dibelenggu-belenggu jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu jamaah pada bulan Ramadan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya bagi orang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan jamaah. Apa jamaah? Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Apa itu jamaah? Yang pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka dari puasanya, dan yang kedua, kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Allah SWT merupakan nikmat yang besar jamaah, dan kita dapat mendapatkan nikmat itu hanya dengan berpuasa jamaah. Masya Allah jamaah sekalian, segala amal-amal baik yang dikerjakan oleh Bani Adam itu dilipat gandakan jamaah, namun kecuali puasa jamaah, berbeda puasa ini daripada amal-amal baik yang lain. Sebagaimana sabda Nabi bahwasanya ini adalah hadis qudsi jamaah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bersabda, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah untukku dan aku yang akan membalas untuk puasa itu. Menurut guru saya jamaah, yang dimaksud dengan wa ana ajzi bihi adalah surga jamaah yang dibalasan bagi orang berpuasa. Alhamdulillah. Jemaah-jemaah sekalian, di antara keberkahan-keberkahan lain dari puasa itu, yaitu akan meningkatkan ketakwaan kita, lebih terjaga ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat jemaah, menyehatkan badan kita dan melindungi badan-badan kita dari gangguan setan-setan dan jin jemaah, dan akan menundukkan syahwat kita jemaah. Maka hendaklah kita menjaga pahala puasa itu. Kenapa jamaah? Berdasarkan hadis Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa fi riwayatin wal 'atash. Bahwasanya kebanyakan orang-orang puasa itu gak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus jamaah. Nah, caranya gimana jamaah biar kita dapat tetap menjaga pahala itu? Caranya adalah dengan meninggalkan segala perkataan yang kotor-kotor jamaah, yang keji dan lain-lainnya. Gibah, lalu berbohong, namimah, fitnah dan lain-lainnya jamaah, saling hina dan lain-lainnya. Hendaklah kita menghindari semua itu jamaah. Kenapa? Karena akan menghilangkan pahala dari puasa itu dan barokah dari puasa itu jamaah. Dan pada bulan Ramadan jamaah itu adalah bulan yang dimana diturunkannya kitab-kitab Allah, diantaranya Suhuf Ibrahim, kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quranul Karim, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Ruhul Amin, malaikat Jibril alaihissalam. Jemaah-jemaah sekalian, pada bulan Ramadan ini, marilah kita pergunakan waktu-waktu kita sebaik-baik mungkin, karena kematian wallahu a'lam aina ma kuntum ya'tikumullahu maut. Dimanapun kamu berada, maka kematian akan mendatangimu. Karena kita gak tahu jamaah, apakah kita akan sampai pada bulan Ramadan selanjutnya atau tidak jamaah. Maka hendaklah kita memakai waktu kita sebaik-baik mungkin. Al-waktu athmanu minaz zahab. Waktu itu lebih mahal daripada emas jamaah. Baik jamaah, saya akhiri dengan sebuah kata-kata dari Al-Quran Karim jamaah. Man bago syai'an bila syai'in ma huwa syai'un. Barang siapa yang menginginkan sesuatu tanpa sesuatu, maka tidak dapat dari sesuatu itu. Jika kita ingin mendapatkan pahala yang banyak, mendapatkan malam Lailatul Qadar, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, maka hendaklah kita berusaha jamaah dengan banyak beribadah, puasa sunat dan lain-lainnya jamaah. Kita ingin mempunyai istri soleh, maka perbaikilah diri kita untuk menjadi yang soleh jamaah sekalian.
Sekian jamaah petik pandan di kebun Pak Dandan. Ana Zidan pamit awalan jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.